Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat ASN, hari ini kita berjumpa di podcast Integritas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema bela negara dan wawasan kebangsaan di bidang pengawasan. Sebuah topik yang sangat penting, khususnya di tengah dinamika global, kemajuan teknologi, serta tantangan integritas dan persatuan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fikri Julfikar, bertugas di Inspektorat Kota Cimahi, dengan jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama. Halo, perkenalkan saya Jabarinto Nebaho, bertugas di Inspektorat Cimahi, Jabatan Auditor Ahli Pertama. Halo, perkenalkan, nama saya Nisaul Hanifa, bertugas di Inspektorat Kota Cimahi sebagai auditor ahli pertama. Halo, perkenalkan saya Ines, jabatan pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah ahli pertama di Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalan singkatnya. Kita mulai aja langsung ya. Saya akan Yang menjelaskan sedikit apa sih itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, menurut teman-teman, apa sih bela negara itu dan bagaimana pengimplementasian teman-teman dalam kehidupan sehari-hari? Boleh silahkan dimulai dari Teknisa. Baik, izin Kang. Kalau menurut saya sendiri, bela negara itu adalah sikap, tekad, dan tindakan nyata yang dilakukan warga negara sebagai bentuk kepedulian dan cinta kepada negaranya. Wujud bela negara sendiri bisa dilakukan dengan cara contohnya menghormati perbedaan, menjaga keharmonisan antar sesama, dan tidak sembarang dalam bermedia sosial. Baik, selanjutnya bisa baik dijelaskan Kang Jabar. menurut saya bela negara adalah tindakan sadar dan sukarela yang dilandasi wawasan kebangsaan, diwujudkan melalui sikap bertanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, pernyataan yang sangat menarik dari Teknisa dan Kang Jabar. Selanjutnya saya izin menambahkan apa sih bela negara itu. Bela negara itu nggak selalu identik dengan angkat senjata atau berperang gitu ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, bela negara itu bisa tercermin melalui sikap, disiplin kita, integritas, kepedulian kepada sesama, eh, serta kontribusi nyata sesuai peran dan profesi kita masing-masing. Seperti itu kalau dari saya. Ibu menambahkan, betul sekali seperti yang telah disampaikan oleh Kang Fikri bahwa bela negara itu bukan hanya perihal tentang senjata atau militer, tetapi bela negara juga merupakan partisipasi aktif kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa. Jadi, bela negara itu usaha seluruh warga negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hmm. Ya, baik teman-teman, kan tadi akhirnya kita udah jelasin tuh apa dari pengertian dari bela negara sendiri. Di sini selanjutnya, karena kelompok kami terdiri dari ASN yang bekerja di inspektorat, di sini kami ingin mengangkat isu tentang bagaimana sikap bela negara diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan di inspektorat sendiri. Untuk isu yang pertama, yaitu terkait pengawasan berbasis teknologi AI. Seiring makin masifnya penggunaan AI dan IT, sekarang mulai muncul isu pemalsuan rekening dan pengeditan dokumen keuangan. Menurut teman-teman sendiri, gimana pendapat teman-teman soal hal ini dan sikap kita sebagai ASN dalam menyikapi masalah tersebut dalam prospek bela negara? Silakan, ada yang mau berpendapat? Baik, saya izin menambahkan untuk isu yang telah diangkat oleh Tenisa ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Sebagai seorang ASN, kita harus mengembangkan literasi digital agar mampu mengenali dokumen-dokumen palsu, terutama apalagi kan kita sebagai seorang pengawas ya. Selain itu, juga langkah yang perlu kita ambil adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem keamanan cyber nasional. saya setuju dengan pendapat Teh Ines. Tambahan dari saya,
dalam perspektif wawasan kebangsaan, kita juga harus melihat ini sebagai tanggung jawab bersama. Bela negaranya dapat diwujudkan lewat penguatan literasi digital dan pengawasan berbasis teknologi melalui sistem verifikasi berlapis. Kang Fikri, mau nambahkan? Oke, terima kasih Bang Jabar, pernyataan yang sangat menarik ya. Saya juga setuju dengan Bang Jabar, isu pemalsuan rekening dan pengeditan dokumen keuangan di era AI dan IT ini sangat serius dan relevan dengan tantangan birokrasi saat ini. Teknologi memang membawa efisiensi, tetapi juga membuka ruang baru bagi kecurangan digital yang makin canggih. Sikap kita sebagai ASN dalam menyikapi hal tersebut harus memahami ciri-ciri dokumen palsu, disiplin sistem dan prosedur, dan berani melaporkan indikasi kecurangan. Seperti itu mungkin dari saya. Betul kata Kang Mungkin Fikri, Bang sangat Jabar. menarik. Selain isu Ya, teknologi, dari banyak isu yang ada, kita juga masih sering mendapat sorotan publik terkait kedisiplinan ASN. Menurut teman-teman nih, tindakan bela negara apa aja yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN berdasarkan wawasan kebangsaan? Bisa dimulai dari Kang Fikri mungkin? oke, terima kasih Bang Jabar atas kesempatannya. Mungkin singkat saja dari saya, kedisiplinan ASN itu bukan hanya sekedar kewajiban kedinasan atau menggugurkan kewajiban gitu ya, melainkan bentuk nyata bela negara melalui disiplin aturan, disiplin sistem, dan disiplin etika. Mungkin seperti itu. Teknisa mungkin ingin menambahkan berikutnya. Baik, Kang, izin menambahkan, sebagai ASN sendiri, kita bisa mulai membangun kedisiplinan dari hal-hal kecil dan sederhana. Contohnya yaitu, kalau terkait kehadiran kita, biasakan memasang alarm supaya kita bisa bangun tepat waktu dan berangkat tepat waktu. Dan dari sisi penugasan, biasanya kita menyusun jadwal gitu, jadwal yang udah ada deadline-nya, targetnya, biar bisa sesuai dengan waktunya. Baik, Ines bisa di sini menambahkan. Baik, terima kasih untuk Tenisa dan juga Kang Fikri. Saya ingin menambahkan bahwa pada saat di era digital saat ini, sebagai seorang ASN kita itu dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial tentunya. Sikap ini merupakan bagian dari disiplin etika karena setiap tulisan, unggahan, maupun komentar yang kita buat dapat memengaruhi citra pribadi sekaligus mencerminkan nama baik institusi. Baik, saya lanjutkan. Selain daripada isu pemalsuan rekening dan pengeditan dokumen keuangan yang tadi telah diangkat oleh Vanessa dan juga isu kedisiplinan yang telah disampaikan oleh Bang Jabar, uh, belakangan ini juga terdengar beberapa isu tentang MBG ya. Inspektorat itu kan mengambil peran yang berfungsi sebagai penjaga kualitas kinerja ASN dan organisasi pemerintahan, memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pengawasan program MBG ini, kira-kira jika dikaitkan dengan bela negara, apa saja sih peran inspektorat dalam pengawasan program MBG ini dan diwujudkannya lewat apa saja? Mungkin ada masukan? Izin mengawali pendapat, rekan-rekan. Wawasan Ya, kebangsaan mengajarkan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan Pancasila dan mengutamakan kepentingan nasional. Dalam pengawasan program MPG, Inspektorat memastikan kebijakan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Peran Inspektorat sebagai aksi bela negara diwujudkan lewat pengawasan yang jujur, objektif, dan profesional. Rekan-rekan yang lain bisa menambahkan, Kang Fikri dan oke. Tenisa? Terima kasih, Bang Jabar. Saya izin menambahkan, dalam konteks tersebut, Inspektorat Daerah mengambil peran penting sebagai aparat pengawas dan pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat anggaran. Peran ini wujud nyata bela negara non-militer karena Inspektorat turut menjaga keuangan negara, melindungi hak masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program strategis nasional. Mungkin dari Tenisa ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Kang Fikri. Saya juga izin menambahkan, sebagai aparat pengawas sendiri, kita harus mengutamakan transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Pengawasan ini perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap penyediaan anggaran hingga penyaluran manfaat ke sekolah-sekolah, agar potensi korupsi dapat dicegah.
Selain itu, kita juga harus bersikap tegas dalam memastikan standar keamanan dan kesehatan pangan dari MBG sendiri, sehingga seluruh dapur umum menyajikan makanan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, betul sekali seperti yang telah disampaikan oleh Renisa, Kang Fikri, dan juga Bang Jabar. Jadi, untuk di akhir podcast ini, mari kita berikan kesimpulan ya. Kita ambil garis besarnya. Bagaimana sih langkah kita sebagai ASN untuk menyikapi isu-isu yang telah kita dibahas dengan menerapkan sikap bela negara? Ya, baik. Izin mengawali kesimpulannya. Dari berbagai isu yang telah dibahas tadi, bisa disimpulkan bahwa kita perlu menjadi pengawas yang objektif dan independen, yaitu tetap berpegang teguh pada aturan meskipun ada tekanan dari berbagai pihak. Kemudian, kita juga harus memiliki sikap waspada dan kritis, tidak mudah percaya hanya dari laporan-laporan di kertas, dan terakhir kita juga sebagai auditor harus bersikap solutif, yaitu tidak hanya mencari kesalahan, tapi kita juga memberi masukan untuk perbaikan yang ada. Silakan teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Baik, saya izin menambahkan, Renisa, terima kasih. Berdasarkan dari apa yang sudah kita bahas tadi, kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa sebagai seorang pengawas, kita juga harus menjaga moral dan etika serta kinerja kita dengan sikap disiplin, integritas, dan semangat bela negara. Dan juga selain itu, kita sebagai ASN, terkhususnya sebagai seorang pengawas, berperan penting dalam membangun birokrasi yang juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih, Teh Ines, Teh Nisa. Saya izin menambahkan kesimpulan pada podcast hari ini, sikap bela negara ASN dalam menyikapi kecurangan digital, kedisiplinan ASN, dan pengawasan MBG diwujudkan melalui integritas, disiplin, literasi digital, keberanian moral, profesionalisme, dan dukungan terhadap pengawasan. Ketika ASN konsisten menjalankan sikap tersebut, maka ASN telah menjadi garda terdepan bela negara di bidang pemerintahan. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Bang Jabar. Baik, untuk melengkapi, sebagai ASN yang bekerja dalam lingkungan pengawasan, kita memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk menjaga agar setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai tujuan negara. Kita mewujudkan aksi nyata bela negara dengan melindungi keuangan negara, mencegah penyimpangan, serta memastikan manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Mari kita perkuat integritas, loyalitas kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta komitmen kepada bangsa, karena dari peran pengawasan inilah kepercayaan publik dan ketahanan nasional dibangun. Pembahasan kita hari ini sangat menarik dan membuka wawasan tentang makna bela negara di bidang pengawasan. Sebagai penutup podcast integritas, mari kita pertegas komitmen tersebut melalui pernyataan komitmen bela negara dari masing-masing anggota podcast, dimulai dari Kang Fikri mungkin ya. Baik, terima kasih Bang Jabar. Saya berkomitmen untuk bertugas dengan jujur, berintegritas, dan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. Saya berkomitmen untuk mengabdi dengan disiplin dan bertanggung jawab, serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan transparan. Saya berkomitmen Oke, membela negara dengan selalu meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan profesionalisme. oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan, memperkuat integritas, dan menumbuhkan semangat bela negara dalam setiap peran kita sebagai ASN. Mungkin Amin. terima kasih buat semuanya atas waktunya. Mari kita tutup podcast ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.